Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik mahasiswa semester 9 yang saya banggakan, pertama kali panjatkan syukur atas nikmat Allah Ta'ala, nikmat kesehatan, kesempatan pada pagi ini kita hadir dalam rangka pertemuan yang kedua, untuk sesi kedua, untuk web mata kuliah desain kurikulum SD untuk membangun berkelanjutan. Adik sekalian, sesuai dengan semula, tak ingatkan bahwa jangan lupa absen, isi layar. Kemudian yang selanjutnya ikuti kegiatan ini melalui berbagai kegiatan, antara adalah penjelasan singkat dari saya selaku tutor. Nah, kemudian berdiskusi, penyembahan materi sesuai dengan tema pokok bahasan yang pada hari ini, yaitu prosedur pengembangan atau prosedur langkah-langkah pengembangan kurikulum. Selanjutnya, sesuai dengan kelompok yang telah kita bagi, bahwa kemarin sudah melaksanakan diskusi untuk modul 1 dan 2. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Maka selanjutnya kita akan bahas kaitannya dengan masalah bagaimana prosedur dan langkah-langkah pengembangan kurikulum ini pada modul 3 dan 4. Adik sekalian, di dalam prosedur pengembangan kurikulum ini perlu kita sampaikan tentang, diskusikan pada pertemuan hari ini adalah tentang prinsip umum pengembangan kurikulum. Antara prinsip berorientasi pada tujuan. Tujuan merupakan sentral bagi pengembangan daripada atau komponen yang penting di dalam rangka memenuhi tujuan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran. Ya, kemudian prinsip kontinuitas, kesinambungan materi antara jenis dan jenjang atau jenis dan jenjang program pendidikan. Jadi dari SD, kemudian bisa ke SMP, SMA dan seterusnya, ini berkesinambungan. Kemudian prinsip fleksibilitas, adanya ruang gerak dalam mengambil keputusan tentang suatu kegiatan akan dilakukan oleh pelaksana kurikulum. Jadi sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat, fleksibel, tidak kaku kurikulum itu. Kemudian prinsip yang berikutnya prinsip integritas, membentuk manusia-manusia yang utuh, pribadi yang integrated. Ya, ini yang perlu kita tanamkan kepada kita sebagai guru, harus menguasai prinsip-prinsip dalam rangka pengembangan kurikulum. Nah, bagaimana prosedurnya? Di dalam pengembangan kurikulum ada prosedur yang harus dilalui, harus dikuasai seorang perumus kurikulum. Kalau tim pengembang kurikulum harus memiliki tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional merupakan pokok utama itu sebagai landasan. Nah, kemudian bagaimana pemilihan isi dari materi dalam rangka mencapai tujuan nasional tadi. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya. Barang itu proses pembelajaran menggunakan metode yang tepat, multimetode yang sangat menunjang agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, kemudian ketersediaan alat-alat yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Karena tanpa alat yang disiapkan di dalam dunia pendidikan, maka proses pembelajaran mengajar di sekolah tidak akan tercapai. Nah, kemudian setelah di dalam proses pembelajaran pula adakan penilaian. Penilaian dalam arti penilaian tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Hal ini merupakan untuk mengetahui target yang dicapai seorang guru dalam proses pembelajaran. Maka perlu ada evaluasi penilaian. Nah, bagaimana pengembangan kurikulum? Langkah-langkahnya bagaimana dalam pengembangan kurikulum itu perlu diketahui bahwa langkah-langkah di dalam pengembangan kurikulum itu pertama harus analisis kebutuhan, diagnostis kebutuhan di organisasi, ya. Jadi analisis kebutuhan organisasi daripada atau diagnosis, ya, diagnosis dari kebutuhan. Dianalisa apa kebutuhannya apa sesuai dengan kondisi masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka disusun. Nah, kemudian
Perumusan tujuan dari tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler. Nah, ini harus dirumuskan dengan baik. Apa yang kita capai, bahwa menjadi kompetensi apa yang diharapkan, karakter apa yang diharapkan, bahwa agar kurikulum menunjang manusia dalam bentuk manusia yang cerdas, terampil, iman, bertakwa, punya kompetensi, berguna diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Nah, kemudian pemilihan dan penguasaan materi, materi menunjukkan kompetensi yang diharapkan. Jadi materi kurikulum ini hendaknya relevan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan dan penguasaan pengalaman belajar. Jadi bagaimana pemilihan dan pengalaman belajar, penguasaan belajar agar dapat pembelajaran dapat target yang diharapkan. Nah, kemudian setelah proses demikian maka perlu ada evaluasi. Evaluasi ada evaluasi formatif, evaluasi subsumatif, ini pelaksanaan di lapangan. Seorang guru mampu melaksanakan kegiatan setelah ngajar diadakan evaluasi formatif. Apakah ini tercapai tidak, ya, maka akan tahu tolak ukurnya bagaimana keberhasilan proses pembelajaran, perlu ada evaluasi. Evaluasi subsumatif, evaluasi sumatif, dan ujian akhir tahun. Nah, ini langkah-langkah yang diperlukan agar kurikulum yang kita harapkan akan sesuai dengan diharapkan, maka tujuan pendidikan akan tercapai dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang berikutnya, langkah berikutnya adalah pengembangan kurikulum. Analisis kebutuhan itu antara lain analisis kebutuhan siswa, kemudian tuntunan masyarakat, tuntutan masyarakat itu apa? Kalau masyarakat petani, bagaimana kurikulum menunjang daripada materinya kaitannya pertanian. Kemudian harapan daripada pemerintah, output lulusan dari sekolah itu apa yang diharapkan, bisa mencapai apa sendiri. Nah, kemudian selanjutnya perlu pendekatan apa yang diperlukan, survei kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, survei perlu dibutuhkan, ya. Kemudian sendi atau studi kompetensi, analisis tugas yang harus dilakukan oleh tim pengembang kurikulum. Kemudian hasil akhir dari sisi kebutuhan sebagai bahan refleksi. Nah, ini adalah prosedur pengembangan kurikulum, langkah-langkah pengembangan kurikulum, analisis dan diagnosis kebutuhan yang harus dilakukan. Nah, kemudian berikutnya prosedur pengembangan kurikulum ada tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Prosedur pengembangan kurikulum, langkah yang lain adalah pemilihan dan penguasaan materi. Cukupnya adalah dipilih dengan dasar tujuan prioritas yang untuk tidak dicapai. Kemudian berharga sebagai warisan budaya, berguna untuk disiplin ilmu, berguna kehidupan masa lalu, kini dan masa akan datang, dan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga harus mempertimbangkan struktur disiplin ilmu, taraf pengembangan siswa, dan pengembangan materi kurikulum. Selanjutnya, prosedur berikutnya adalah pemilihan pengorganisasian. Di dalam belajar itu bisa verbal, visual, dan perabaan. Ya, saya ulang lagi bahwa pengorganisasian pengalaman belajar bisa verbal, visual, perabaan, dan penciuman. Yang kemudian berikutnya adalah langkah-langkah evaluasi. Tahap komponen kurikulum itu sendiri dievaluasi, implementasinya bagaimana, dan hasil yang dicapai seperti apa. Nah, itulah demikian dari kalian hal yang dapat kami sampaikan dalam pembelajaran untuk mata kuliah sesi 2, prosedur pengembangan kurikulum dan langkah-langkahnya. Terima kasih, selamat diskusi, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.